Serangan Amerika Serikat ke Venezuela dan penangkapan Presiden Nicolas Maduro dinilai memuat pesan keras ke dunia internasional. Dalam misi kali ini, Washington mengirim pesan ke Beijing mengenai batasan pengaruhnya di wilayah yang dianggap sebagai wilayah negeri Paman Sam sendiri. Setelah serangan pasukan Amerika Serikat ke Caracas, negeri tirai bambu beresiko kehilangan pengaruh mereka di negara tersebut. Namun, tindakan Amerika Serikat juga dinilai memperkuat logika tentang posisi Cina di Asia. Lantas, bagaimana kebijakan Trump bisa perkuat visi kekuasaan Cina di Asia? Simak selengkapnya dalam video berikut. Presiden Venezuela Nicolas Maduro ditangkap pasukan Amerika Serikat dalam operasi militer yang berlangsung Sabtu 3 Januari 2026. Maduro dibekuk selang beberapa jam pertemuannya dengan seorang pejabat senior Cina di Istana Kepresidenan. Kedatangan perwakilan Beijing itu disebut sebagai bentuk dukungan kepada salah satu mitra terdekat Cina di belahan barat. Melansir The New York Times, kecepatan tindakan pasukan Amerika Serikat menangkap Maduro itu mengirimkan pesan tegas kepada Cina tentang batasan pengaruhnya di wilayah belahan barat, khususnya di wilayah yang dianggap Amerika Serikat sebagai zona pengaruhnya. Setelah serangan Washington, negeri tirai bambu kini beresiko kehilangan pengaruhnya di Venezuela meskipun telah berinvestasi selama beberapa dekade dan memberikan pinjaman miliaran dolar. Penangkapan Maduro juga berpotensi menggerus pengaruh Cina secara signifikan. Gedung Putih membingkai operasi Maduro sebagai bagian dari doktrin Monroe yang diperbarui dan disebut sebagai doktrin Danro atau Trump Corollary. Berdasarkan doktrin tersebut, pemerintah Trump menegaskan pembagian dunia ke dalam wilayah yakni Amerika Serikat mendominasi belahan barat dan Cina menegaskan supremasi di seluruh Asia Pasifik. Ajudan utama Trump, Stephen Miller, mengartikan doktrin tersebut dengan mengatakan, semua hidup di dunia yang diatur oleh kekuatan, paksaan yang diatur oleh kekuasaan. Ia menyebut, doktrin itu adalah hukum besi dunia sejak awal waktu. Menurutnya, kebijakan ini bisa menjauhkan Amerika Serikat dan sebagian besar kekuatan militernya dari Asia. Sementara itu, Dekan Institut Studi Internasional di Universitas Fudan di Shanghai, Wu Xinbo, mengatakan, tindakan Amerika Serikat menangkap Maduro saat delegasi Cina mengunjungi Caracas sebagai insiden diplomatik yang memalukan bagi Beijing. Menurut Profesor Madya Ilmu Politik di Universitas Nasional Singapura Jiayuan Chong, fakta bahwa insiden itu terjadi selama kunjungan delegasi Cina juga menunjukkan potensi kegagalan dinas intelijen Cina dan para diplomatnya. Cina mengecam keras serangan Amerika Serikat dan mengatakan mereka sangat terkejut dengan penggunaan kekuatan terang-terangan negeri Paman Sam. Xi dalam pernyataan pertamanya mengenai masalah ini menyebut langkah Washington sebagai tindakan intimidasi sepihak yang bisa merusak tatanan internasional. Masih dari sumber yang sama, sebuah paradoks muncul di balik serangan Amerika Serikat ke Venezuela. Seorang ahli Cina di Universitas Georgetown dan Dewan Hubungan Luar Negeri Ras Doshi mengatakan, serangan terhadap Caracas semakin mengikis norma-norma terhadap penggunaan kekuatan oleh negara-negara adidaya yang telah melemah dan justru menguntungkan Beijing. Cina sejak lama mengecam apa yang disebutnya sebagai strategi Amerika untuk membendung Cina yang mencakup penempatan pasukan di Jepang dan Korea Selatan. Selain itu, Washington turut mengerahkan kapal angkatan laut mereka di Selat Taiwan dan Laut Cina Selatan. Cina juga mengkritik langkah-langkah Washington untuk memperdalam hubungan keamanan dengan India dan membantu Australia mengembangkan kapal selam bertenaga nuklir. Presiden Xi menggambarkan negaranya sebagai pilar yang bisa diandalkan dan kuat di kawasan. Dalam pidatonya di KTT Partai Komunis tentang diplomasi regional, Xi menyerukan agar kawasannya diperintah oleh nilai-nilai Asia, rantai pasokan Asia, dan model keamanan Asia, di mana negara-negara berbagi kekayaan dan kesengsaraan. Xi pun kembali menggarisbawahi perbedaan antara serangan pemerintah Trump dan diplomasi bertetangga Cina saat bertemu Presiden Korea Selatan Lee Jae-myung.
Presiden Cina itu menggambarkan Beijing sebagai kekuatan besar yang baik hati dan mampu mencapai harmoni tanpa keseragaman dengan menyelesaikan perbedaan melalui dialog dan konsultasi terhadap Beijing dan Seoul. Padahal, faktanya, negeri tirai bambu juga tidak ragu-ragu menggunakan kekuatan ekonominya yang besar untuk melakukan pemaksaan dan kekuatan militernya yang modern untuk mengintimidasi negara-negara tetangganya. Terkadang, Beijing secara eksplisit menyatakan pandangannya tentang kekuasaan mereka di wilayah sekitarnya. Pandangan itu menunjukkan kepercayaan diri Cina di Asia maupun kerentanannya di wilayah yang lebih jauh. Penangkapan Maduro oleh Amerika Serikat menegaskan kebalingnya politik kekuatan dan pembagian wilayah pengaruh global. Dengan langkah tersebut, Washington menunjukkan pihaknya siap menggunakan kekuatan militer untuk mempertahankan dominasinya di belahan barat, bahkan dengan resiko mempermalukan dan menantang Cina secara langsung. Bagi Cina, peristiwa yang terjadi merupakan pukulan strategis dan simbolis. Namun secara paradoks, tindakan keras negeri Paman Sam justru menguatkan argumen Cina bahwa dunia kini diatur oleh kekuatan bukan norma. Simak terus update berita-berita menarik lainnya hanya di kanal YouTube Kompas.com.